Cuma kalau mendengar kisi-kisinya ini tidak terlalu jauh dengan tahun yang ini. Artinya untuk pengalasan kemiskinan BLT mungkin masih ada, BLT masih ada. Terus untuk ketahanan pangan dan hewani ketapang juga masih ada. Operasional pemerintah desa 3% itu juga masih ada. Cuma kalau mendengar bocoran itu mungkin bisa naik, bisa lebih dari 3%. Terus untuk kegiatan PKTD juga tetap jalan. Untuk JOT kayak jeruk bakal tadi, untuk ketahanan pangan tetap masih kayak yang ini. Untuk konvergensi stunting kayaknya lebih diperluas lagi, diperbanyak lagi anggarannya. Dan untuk ada bocoran itu mungkin untuk penanganan TBC kayaknya ada dimasukkan juga untuk tahun 2024. Jadi tidak banyak perubahan, tambahan sedikit aja untuk penuhnya. Dan ingin menyampaikan fokus berdasarkan sosialisasi PPKP Kalimantan Selatan. Kalau biasanya PPKP itu melakukan pemeriksaan fokusnya kepada pertanggungjawaban, sekarang lebih ke pertanggungjawaban juga kepada keperencanaan. Maka dia akan mencari data-data peta jalan SDGs. Apa yang dimaksud dengan peta jalan SDGs? Sebetulnya kita sudah menjalani itu, sudah kita jalani dari awal hubungan pian, hubungan tim RPJMS semula itu sudah jalan sebetulnya. Jadi insya Allah kalau dalam tahap perencanaan kita kemungkinan sudah masuk lah situ. Nah, kalau kabupaten kayaknya masih banyak yang belum jalan. Kalau lu lihat contoh-contoh peta dasar SDGs di Google itu, lu lihat itu sudahnya kayak sudah digali hubungan kekawanan. Nah, dari dokumen-dokumennya itu di RPJMS ini sudah ada masuk. Mudah-mudahan kata salah. Jadi kada terlalu banyak. Nah, memang kalau untuk data SDGs mungkin untuk fokusnya karena data ini dinamis pala bulan. SDGs itu artinya itu biar ibu para tuh bahasa pulau Subarang namanya. Kalau kita itu Sustainable Development Goals kalau bahasa Inggrisnya toh. Artinya tuh kalau kita bahasa itu pembangunan berkelanjutan berdasarkan data dengan tuntas. Makanya kalau kita lihat di sini, coba kalau kita buka di sini di capaian SDGs ya tuh. Capaian SDGs ada skor. Ini biasanya akan muncul sini pengaruhnya desanya berapa persen sudah datanya termasuk situ. Memang ada kesalahan hubungan pula karena waktu penginputan di awal tuh banyak yang error ya olah lagi hubungan benang untuk hubungan inputnya. Dan ini sudah ada perbaikan walaupun sampai saat ini masih ada error-errornya. Cuma yang jelas data ini insya Allah hubungan sudah memakai, sudah terpakai aja gitu nah. Tinggal update-nya aja. Nah mungkin kami akan lebih fokus di tahun 2024 untuk mengawal pemutahiran datanya. Contohnya apalagi untuk data individu, data KK, data RT RW dan kuesioner itu banyak. Tiap tahun itu pasti berubah datanya, pasti berubah. Jadi ada kalau kita tahun ini input sekali, untung ada. Jadi tahun ini kita harus input lagi, pemutahiran lagi datanya karena banyak. Contohnya untuk data individu, kenapa misalnya tingkat kemiskinan kita masih tinggi misalnya di Belanti, ternyata pas pada saat kita lihat di inputan hasil individu, karena kita tahun ini kan berkurang nih penerima BLT ya Pak. Yang tahun dulu ini tahun dapat BLT, tahun ini terdapat lagi, tapi di atas itu masih tergantung kita dapat BLT karena update datanya. Nah, jadi tingkat kemiskinannya kayaknya masih naik ya, padahal kayaknya ini bakal sudah keren lagi, miskin menurun sudah nih. Sudah menurun, tapi karena tidak terupdate datanya di situ, akhirnya datanya kada berubah. Okay. Apa kamu bisa tahu timbul? Jadi ini salah satu dasar perencanaan tahun 2024 juga dengan IDM. Nah IDM tadi, IDM itu indeks keselamatan kita sini status sudah maju lah keselamatan gini. Jadi bagi ibu-ibu, bapak-bapak, saya itu kalau mendengar istilahnya Garang Desa Belanti ini sudah maju ya. Dalam artian itu bukan artian maju itu dalam secara harfiah pala. Kalau apalagi tingkatannya kan mandiri, habis maju mandiri. Saat ini kita di Kalumpang sudah ada 2 desa yang mandiri. Pertama Desa Siri, yang kedua Kalumpang. Tahun ini yang naik statusnya jadi mandiri. Tapi bukan berarti mandiri itu kalau dapat bantuan apa-apa. Jadi dalam secara harfiah kalau mandiri kan biasanya terlepas deh nih. Nah sudah mandiri aja, kalau apalagi aja kalau ada bantuannya ada.
Kalau mandiri tetap aja BLT tetap dapat orangnya namanya bulan juta masih boleh gitu. Nah ada larangan, cuma untuk yang dimaksud dengan status berkembang maju mandiri itulah status pelayanan sosial dasar. Artinya di desa Balanti apakah sudah pelayanan posyandu, apakah sudah mencapai ke tingkat bawah, apakah pelayanan sekolah tingkat dasar PAUD sudah ada atau sudah melayani sudah masyarakatnya dengan baik. Nah itu yang dimaksudnya. Jadi bukan berarti secara harfiah maju mandiri itu sudah keadaan lagi lah. Jadi jangan itunya. Ada Bapak. Nih dia mau ini kita buka di situ di sudah login belum? Ini gambar titik dua titik dua. Iya. Kode desa. Nanti ke pulau gangguan ini karena jelas patokannya adalah tadi bisnis dengan IDM adalah untuk perencanaan pembangunan tahun 2024. Untuk ini mungkin ini mau sampaikan ini apa salah maaf tapi satu lagi Pak tadi itu terkait dengan apa tadi kabar gembira gasan BPD lah, karena alhamdulillah di apabila perubahan tahun ini akan naik honornya atau insentifnya, dan mudah-mudahan tahun depan itu perannya bisa lebih maksimal lagi, lebih aktif lagi. Dan kami sebagai pendamping di PTGMD kami akan menawarkan, artinya bukan menggurui, bukan melajari, tapi hanya sebagai berbagi informasi, wawasan dan pengetahuan tentang bagaimana tugas pokok dan fungsi BPD, dasar hukumnya apa, kenapa jadi bubunpian jadi BPD, habis itu apa gerang nih yang harus digawe BPD tiap tahun ya kalah, habis itu apa gerang kada boleh BPD gawe ini empatnya apa gerang nih nah, dalam kemitraan dengan pemerintah desa ini apa nih harus dilakukan. Nah, intinya itu kalau misalnya hubungan pian bahabar aja kepada rekan kami Bapak Bulkaini Esos di MPD bahwa apa hubungan pian kau berkumpul. Kita pandai biasa saja, kita buka regulasinya bahwa inilah, karena saat ini yang setahun yang menaungi BPD ini adalah Permendagri tahun 2016 nomor 110 tahun 2016. Nah di situ diuraikan sebertaan tuh mulai tugas pokok fungsi BPD dari awal apa, habis itu apa namanya larangannya apa, anunya apa kayak nanti. Jadi insya Allah kita siap aja, kami siap aja mendampingi, berbagi informasi kita kan, kalau misalnya itu sudah. Nah ini Pak capaian ini 50% itu kan capaian desa tanpa kemiskinan 19,8%. Itu artinya di sini nih Pak ada yang harus bernaik, ada yang harus berturun persentasenya tuh, ada yang bernaik, ada yang berturun. Contohnya kalau capaian kemiskinan ya bernaik, pada tambah miskin ya lah, nah itu harus berturun. Kita kenal itu kayak capaian keterlibatan perempuan desa itu kan 62,79%, itu naik, naik. Jadi itu belas secara gambar saya rumah aja lah, mungkin ini yang sampaikan. Ya, selain ada maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.